Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Jadi baik Bapak, hari ini saya datang ke sini. Ada satu tugas yang kami harus laksanakan berkaitan dengan tugas sebagai guru pondok. Salah satu tujuan saya di sini adalah untuk menanyakan berkaitan dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, secara khusus dalam pengambilan keputusan dilema etika. Dilema etika ini artinya bahwa ada dua kasus atau dua masalah yang terjadi secara bersamaan, tetapi itu adalah masalah sama-sama baik, dua kasus yang sama-sama baik. Tentu sebagai kepala sekolah, Bapak pernah mengalami kedua kasus demikian dilema etika ini. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kedua kasus dilema etika ini dalam pengambilan keputusan? Baik, jadi memang sebelum saya memberikan uraian pengalaman yang sehubungan dengan pengambilan keputusan terkait dilema etika, memang dalam suatu organisasi, dalam suatu kelembagaan memang dan seorang pemimpin itu secara mutlak yang menghadapi situasi dilema itu pasti bagaimana pilihan yang dalam situasi yang sama ternyata antara benar dengan benar. Terus ditambah lagi dengan rujukan moralitas yang secara runtut menjelaskan bahwa apa yang masalah. Terus menuju pada pertanyaan yang saya tadi bahwa bagaimana mungkin. Jadi saya pertama adalah melihat regulasi dulu, aturan atau regulasi yang ada secara kelembagaan itu kita pahami regulasinya. Terus kita melihat situasi di sekolah, kita pelajari masalahnya, ambil data dulu, dan kita lihat output ini kemana. Apakah keberpihakan ini pada menunjang suatu perjalanan proses dalam pendidikan pembelajaran kemudian terhadap sesama teman guru, sehingga yang dominan di situ siapa? Keberpihakan itu. Sehingga kita analisa datanya, cek situasinya, sehingga betul-betul situasi itu tidak terkesan memuaskan satu pihak dan mendiskreditkan pihak lain. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali ya Bapak ini. Jadi cara mengidentifikasi itu dengan menggali informasi, mengumpulkan data fakta, setelah itu baru bisa melakukan suatu keputusan. Sangat luar biasa. Di sini saya juga melihat bahwa Bapak lebih ada dua hal yang paling penting, bahwa menggunakan aturan, berpatokan pada aturan yang berlaku sesuai kesepakatan, dan juga terpusat pada hasil akhir, karena itu output menjadi tujuan dari suatu permasalahan, suatu pengambilan keputusan. Baik, bagaimana cara atau langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini dari dua kasus yang bersamaan, cara atau strategi langkah-langkahnya seperti apa? Ya, kemudian untuk langkah-langkah bagaimana menghadapi situasi ini. Jadi hal yang paling penting dari sekolah itu adalah pertama kita melihat prioritas itu. Dia berperan terhadap ini, keputusan ini berlaku untuk masa sekarang atau untuk terus begini. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita menggali informasi dulu, kita mempelajari data dan informasi itu dulu, analisa secara diagnostiknya seperti itu, sehingga bisa kita mengambil keputusan. Memang faktor-faktor yang sudah dijelaskan di awal tadi memang itu menjadi satu poin pertimbangan, tetapi antara kebenaran melawan kesetiaan itu perlu kita pertimbangkan. Kalau kebenaran dan loyalitas, apakah ini satu hal lagi adalah dia bisa menimbulkan rasa keadilan atau rasa kesetiaan. Keadilan yang mana regulasinya jalan, atau ini hanya sekedar untuk menyenangkan. Sehingga lebih penting daripada pengambilan keputusan memang sebagai seorang pemimpin harus optimis, jangan pesimis. Kalau ini
akan begini, akan begini. Memang itu secara manusiawi, analisa itu tetap ada. Tetapi sebagai seorang pemimpin dia harus menilai output untuk jangka panjang itu apa dan jangka pendeknya. Iya, Gitu. sama juga buat saya makanya yang paling pertama langkah yang paling pertama itu melihat skala prioritas. Skala prioritas yang pertama, lalu membuat musyawarah ya, bisa Itu teknisnya, itu teknisnya seperti itu ya. Dan di sini lebih mengutamakan perasaan juga, dan juga regulasi. Jadi tidak boleh menyimpang, tetapi artinya bahwa kedua-duanya harus dilakukan secara seimbang dalam mengambil keputusan secara baik. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kedua kasus yang sama-sama baik ini? yang kedua ya dari secara efektif ya. Ini adalah pertama saya mengumpulkan dulu. Setelah saya mempelajari data, saya mengumpulkan teman-teman dalam pertemuan intern secara berkala menyampaikan mimpi saya. Artinya tujuan saya mengumpulkan ini itu apa? Saya menyampaikan, saya terbuka kepada teman-teman guru, bahkan seluruh stakeholder sekolah, baik orang tua maupun guru. Sudah itu saya mencoba menawarkan ke mereka. Kira-kira kalau seperti ini, yang jelas bahwa itu tidak keluar dari regulasi. Tapi kalau itu saya menjelaskan kepada teman-teman ini bisa gini dan arah kebijakan pasti harus ke sini. Tidak bagaimana tanggapan teman-teman untuk memberikan pendapat daripada situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan itu. Tetap demokrasi saya pakai, tetapi otoritas juga perlu. Iya. Otoritas dalam arti integritas seorang pemimpin untuk bisa membaca situasi dan peluang output hasil akhir. Iya. Sehingga seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa perasaan kita harus ambil bagaimana apakah keputusan yang kita ambil ini dilaksanakan atau tidak dengan segera bertanggung jawab atau tidak, atau dalam yang kita sering katakan loyal tadi kesetiaan itu. Ya, kita secara kasarnya itu, secara teknisnya itu memang itu sudah kita buat di mana kita mempertemukan kita dari hati ke hati, kita bisa dari hati apa mimpi kita ke depan, sehingga dalam pengambilan keputusan kita sama-sama tahu. Kalau saya pribadi, demokrasi itu penting, sehingga bukan demokrasi yang artinya secara luas ya, bukan demokrasi itu artinya yang tujuan kita adalah bukan kepuasan, tetapi bagaimana jalannya suatu ide atau gagasan dari pengambilan keputusan itu. Sangat luar biasa ya. Di sini Bapak yang paling hal yang paling efektif itu adalah kelompok atau yang biasa disebut dengan musyawarah bersama mencari solusi. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi mengumpulkan rekan-rekan dulu, baik kepala sekolah atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan dapat untuk menyelesaikan masalah yang diperhatikan. Baik Bapak, kira-kira biasanya dalam mengambil keputusan di etika ini tentunya selalu ada tantangan. Kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak, tantangan apa yang pernah dihadapi ketika menghadapi situasi seperti itu di etika? Baik, memang tantangan itu pasti ada dalam suatu momen atau situasi di dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang pertama adalah apakah kita sudah berjalan di atas regulasi itu? Iya. Yang kedua, apakah ini berdampak positif atau tidak? Iya. Jadi terkadang memang situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan itu tantangan yang lebih besar adalah pemahaman dan tekad atau niat untuk bagaimana kita mau keluar dari situasi dan kondisi itu. Makanya satu permasalahan yang mendasar adalah mindset atau pola pikir kita dalam satu lingkup lembaga dan hal itu pendidik atau di sekolah satu pendidikan kecil di SD misalnya, itu adalah menyatukan ide dan gagasan dari beberapa kepala atau beberapa orang-orang. Jadi sehingga kita menyampaikan itu memang jelas ada tanggapan pro dan kontra, itu manusiawi kalau menurut saya. Hanya aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya analisa kasus, menggali informasi, pendekatan intuisi, dan yang outputnya itu juga memang kadang
agak sedikit bertolak belakang. Itu tantangan yang memang harus kita hadapi. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap optimis. Iya. Ya, memang dengan situasi kedewasaan itu perlu. Iya. Kedewasaan secara mental psikologi kita itu menunjang kita punya keberlangsungan pembelajaran. Apalagi dalam situasi ini kita ada dua. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai pemimpin tingkat satuan pendidik. Intinya bahwa keberpihakan terhadap guru dan murid itu menjadi prioritas. Sehingga langkah kebijakan dari permasalahan itu, tantangan-tantangan itu kita bisa minimalisir. Walaupun memang ada pro kontra, tapi dengan cara kita bagaimana pendekatannya, sering diskusi. Kalau diskusi menyampaikan, itu memberikan kesempatan kepada teman-teman guru untuk berkreasi. Sehingga kita bisa tahu maunya ini seperti ini. Itu tantangannya memang tersendiri untuk saya. Nah, luar biasa ya Pak ya. Jadi tantangan itu yang paling pertama itu tidak boleh bertentangan dengan selalu dari situasi di sekolah itu mengambil keputusan itu selalu bertentangan juga dengan aturan-aturan. Yang kedua itu tantangan biasa manusiawi, ada pro kontra itu biasa. Tapi bagaimana caranya menyiasati atau membangun pola pikir pada rekan-rekan guru untuk memberikan suatu keputusan yang dapat lebih baik mengambil keputusan. Terus mungkin saya bisa tambahkan, mungkin tantangan yang lain adalah tekanan psikologis Iya, dari saudara teman-teman guru. Kadang situasi mungkin ada permasalahan yang lain secara privasi yang mana kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang itu juga punya tantangan sendiri. Dalam arti bahwa teman-teman itu siap menerima atau tidak. Iya. Kalau menerima dengan loyal, dengan hati terbuka atau dengan terpaksa, itu tantangan psikologis yang seperti itu. Ya. Artinya Pak sangat memahami sisi kemanusiaannya, Ya. luar biasa. Itu penting. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Kalau faktor penting yang pertama adalah memang saya memahami terkadang seperti saya sendiri awal bahwa saya pernah dari rumah. Setelah itu saya coba untuk mencari solusi sendiri dulu. Iya. Setelah itu kalaupun mentok, artinya gagal, artinya belum ada titik terang saya pribadi untuk mengambil keputusan, saya bertanya kepada senior, kepada orang-orang yang punya pengalaman, punya kompetensi dalam soal-soal itu. Terus saya membaca aturan juga, memahami aturan, dan lebih penting dari itu adalah saya memahami karakter setiap teman-teman dulu. Maunya teman ini seperti ini, maunya ini seperti ini. Sehingga faktor-faktor pendukung daripada itu adalah tekad dengan moto yang saya bangun, moto untuk bagaimana membangkitkan semangat team building yang misalnya bersama tim itu ada. Kalau di sini saya memiliki moto adalah tunjukkan kinerja, bekerja dengan hati. Ya, luar biasa sekali Bapak. Pengalaman yang sangat dalam dan luar biasa sekali yang sudah disampaikan ini. Faktor-faktor yang bisa memberikan dukungan itu bisa juga melihat rekan-rekan guru, bisa dengan orang-orang yang punya pengalaman jauh lebih baik, berkonsultasi dan berdiskusi mungkin bisa menyelesaikan masalah. Oke, kalau pemikiran mungkin belum masih dianggap masih kurang, kita lagi teman lain, mungkin ada lagi yang lebih bagus lagi atau dipadukan lagi supaya jadi lebih baik, itu sangat luar biasa dan pengalaman ini sangat luar biasa sekali Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan ini, Bapak lagi satu kali mungkin pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang sudah diciptakan semua? Tapi ada tiga. Pertama adalah keberpihakan. Iya. Keberpihakan baik kepada murid maupun kepada teman-teman. Keberpihakan yang saya maksud itu adalah rasa nyaman dulu. Kita membangunkan rasa nyaman kepada teman-teman dulu atau semua stakeholder untuk bisa saling bekerjasama. Tanpa itu saya pikir
tidak akan jalan. Walaupun keputusan kita ambil begitu luar biasa, tetapi tanpa ada rasa nyaman dari orang yang menjalankan tetap baik. Yang kedua adalah perubahan mindset. Pola pikir paradigma pikir kita, bagaimana kita bekerja sebagai seorang pendidik maupun anak didik. Karena memang kita diberikan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Dan yang ketiga adalah kesamaan mimpi, kesamaan mimpi daripada pengalaman-pengalaman itu, sehingga kesamaan mimpi yang sama maksudnya adalah kita mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada teman-teman ini dalam situasi di luar dan informal begitu, kita istirahat atau masa-masa atau jam-jam kosong kita sering curhat-curhat, sehingga dari kita bisa tahu apa sih mau dibawa kemana, sehingga terbesit dalam analisa berpikir saya, oh keputusan saya harus seperti ini, sehingga nyambung sinkron mimpi, penyatuan mimpi dan kira-kira luar biasa ya Pak ya. Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bapak Kepala Sekolah SD Maria ini adalah yang paling pertama itu adalah keberpihakan. Memang sebagai pemimpin harus berpihak pada rekan-rekan guru, kepada anak didik. Itu yang paling penting yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana cara merubah mindset, pola pikir dari rekan-rekan guru dalam mengatasi suatu situasi. Baik Bapak Kepala Sekolah, sangat luar biasa sekali. Hari ini saya bisa bertemu dan mendapatkan begitu banyak sekali informasi yang mana memberikan dampak adalah pemahaman bagi saya. Saya lebih memahami dan lebih mendalami tentang bagaimana caranya suatu proses pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Luar biasa sekali Bapak. Mungkin sebelum Pak menutup ini, mungkin saya bisa kasih satu statement akhirnya. Bahwa jujur saya boleh katakan bahwa dengan program guru penggerak ini memang ada manfaat yang begitu besar. Artinya saya melihat ada perubahan yang signifikan daripada Pak sebagai pelaku. Dan berarti bahwa ada perubahan mindset, sudah muncul rasa kepercayaan diri. Bagaimana ini yang saya harus buat, ini panggilan saya, ini profesi saya. Jadi ada bahwa loyal, kesetiaan, tanggung jawab itu sudah ada melekat pada diri Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.